masalah kejahatan. Kalau misalnya di sebelum-sebelumnya kita belajar di sini banyak tentang kasih ya. Di minggu-minggu sebelumnya kita banyak berbicara tentang kasih dan masuk kepada pelajaran yang ketujuh ini. Betul. Kita sepertinya tiba-tiba kalau dari judulnya switch judulnya masalah kejahatan. Kalau di pendahuluan kalau kita baca di pendahuluan ini kejahatan ini bukan hanya membuat orang yang menerima dampaknya merasakan kesusahannya, tapi katanya sampai orang memikirkan bahwa di mana Tuhan? Apakah Tuhan ada? Atau sampai kekecewaan yang terjadi. Terjadi kekecewaan, bukan soal dia merasakan kesusahan, tapi dampaknya sangat besar. Dan itulah kenapa pada pelajaran ketujuh ini kita akan ada timbul banyak pertanyaan untuk kita diskusikan bersama, dan semoga itu akan menjawab apa yang menjadi materi pelajaran kita pada sepanjang minggu yang sudah lewat. Itu akan membantu dan menjawab pertanyaan kita selama seminggu ini kita belajar tentang firman Tuhan. Lalu pada saat belajar kita memiliki pertanyaan. Sama seperti saya, pendeta, ketika saya belajar dalam minggu ini tentang sebelum-sebelumnya kita belajar tentang kasih, gitu kan, kasih Tuhan. Nah, tiba-tiba pelajaran ketujuh belajar tentang masalah kejahatan. Nah, jadi pertanyaan saya, pendeta, ketika dunia ini dijadikan, sebelum dunia ini dijadikan, ketika dunia ini dijadikan juga sudah langsung ada masalah di awal dalam penciptaannya, gitu kan. Nah, ini terkait masalah kejahatan. Siapa sebenarnya, pendeta, yang harus bertanggung jawab untuk masalah kejahatan ini? Apakah setan atau Tuhan? Karena kalau kita belajar seperti yang saya sampaikan tadi, di awal penciptaan sepertinya sudah langsung muncul dosa itu, sudah muncul masalah itu. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab untuk ini, tuh, pendeta? Terima kasih Jeffrey dan saudara sekalian, umat Tuhan. Ini adalah pertanyaan yang sangat rumit mengenai siapa yang bertanggung jawab. Bagaimana kita mengartikan kata bertanggung jawab? Apakah bertanggung jawab itu berarti dia yang harus menanggung, atau dialah yang menjadi penyebab segala sesuatu, dan karena dia yang menjadi penyebab maka dia yang menanggung? Atau bertanggung jawab itu bisa juga berarti dia yang mencari jalan keluar, dia yang memberikan jalan keluar dari satu masalah. Ada orang yang membuat masalah, lalu kemudian dia bertanggung jawab, lalu dia katakan, sudahlah, daripada terjadi apa-apa biar saya saja yang dihukum. Tetapi dengan dihukumnya dia, belum tentu dia menyediakan jalan keluar. Kalau ada satu masalah, orang yang bertanggung jawab adalah orang yang betul-betul mencari jalan keluar. Kembali kepada masalah dosa, siapa yang bertanggung jawab? Betul, Allah adalah kekal. Sejak zaman kekekalan ia telah ada, dia maha kekal. Tidak pernah ada waktu di mana dia tidak ada. Dan dialah yang menciptakan alam semesta ini. Bukan hanya langit dan bumi dia ciptakan, tetapi alam semesta ini dia yang ciptakan. Sekarang dengan dia menciptakan alam semesta ini, kita bertanya bahwa apakah hasil ciptaannya? Alkitab mengatakan beberapa kali di dalam Kejadian pasal yang pertama, itu setiap kali Allah menyelesaikan pekerjaannya untuk satu hari, maka Alkitab mengatakan, maka Allah melihat apa yang diciptakannya itu adalah baik adanya. Hari kedua juga demikian. Hari ketiga bahkan 2 kali dikatakan apa yang dia kerjakan itu baik. Dan pada hari yang ke-6 dikatakan segala sesuatu itu sungguh amat baik. Allah adalah Allah yang baik. Dan karena ia adalah Allah yang baik, maka hasil ciptaannya adalah sungguh amat baik. Tetapi Allah menciptakan manusia dengan pilihan-pilihan. Dia menciptakan makhluk-makhluk sorgawi, termasuk malaikat-malaikat juga dengan pilihan. Sekarang kalau misalnya seperti yang Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 mengatakan bahwa ia meninggikan diri, Lucifer itu mau melebihi Allah, dia mau untuk menyombongkan dirinya.
dia memilih untuk itu, siapa yang bertanggung jawab? Apakah Allah yang menciptakan dia yang bertanggung jawab? Lalu kemudian dosa masuk ke atas dunia. Perhatikan bahwa manusia cenderung untuk mengatakan bahwa yang bertanggung jawab ini adalah Allah. Siapa yang menyuntikkan ke dalam benak manusia ide ini bahwa Allah yang harus bertanggung jawab? Dialah biang keladinya, dialah biang kerok dari segala permasalahan ini. Ada indikasi di dalam Kejadian pasal yang ketiga, pada waktu Tuhan Allah bertanya kepada Adam, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Ayat 11 itu, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang? Engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Apa yang dikatakan oleh Adam kepada Tuhan? Dia bukan hanya mengatakan perempuan itu yang memberikan kepadaku buah tersebut, makanya aku makan. Tapi yang dia katakan, perempuan yang kau tempatkan. Artinya, kalau engkau tidak tempatkan dia di sisiku, berdosa kita, maka aku tidak akan berdosa. Artinya, kaulah yang menyebabkan aku berdosa. Oleh karena engkau, Allah, telah menciptakan perempuan itu, dan engkau bawa perempuan itu kepadaku, maka perempuan itulah yang menyesatkan aku, maka aku berdosa. Cenderung manusia menuduh. Dan waktu Adam mengatakan hal ini, dia telah jatuh dalam dosa. Dan pada waktu dia jatuh dalam dosa, Adam maupun Hawa, oleh karena mereka lebih percaya kepada kata-kata setan. Bahkan setan memberikan kepada mereka suatu pikiran yang membuat mereka meragukan Allah. Bayangkan, setan katakan kepada mereka, sekali-kali kamu tidak mati. Artinya Allah itu salah. Bahkan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Kamu punya mata akan terbuka, akan mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Artinya setan mau memutarbalikan bahwa Allah itu tidak mempunyai motivasi yang baik. Bahwa Allah itu tidak sebaik setan. Bahwa Allah itu punya agenda-agenda yang tersembunyi yang manusia tidak tahu. Sehingga manusia hanya mengetahui bahwa Allah itu baik, padahal di balik semua itu Allah mempunyai motif-motif yang buruk. Itu adalah pikiran setan. Maka tidak heran bila mana pada waktu Allah bertanya kepada Adam, Adam mengatakan, perempuan yang kau tempatkan, dialah yang menggoda aku. Waktu ditanya kepada perempuan, perempuan itu katakan, ular yang kau ciptakan itu. Jadi makin ke sana akan mengarah kepada Allah, bahwa Allah adalah biang keladi semuanya. Padahal catatan Alkitab sangat jelas bahwa Allah tidak pernah menciptakan dosa. Allah tidak pernah menciptakan iblis. Yeskiel pasal yang ke-28, ada beberapa ayat di sana yang mengatakan bahwa yang diciptakan Allah itu adalah sungguh indah dan sangat sempurna, malaikat itu. Sampai pada akhirnya terdapat kejahatan di dalam hatinya. Lalu kemudian ia jatuh dalam dosa. Jadi bukan Allah penyebab dosa. Allah mempunyai rencana yang indah bagi manusia. Memberikan hidup dengan segala kelimpahan hidup itu. Tetapi manusia lebih mendengarkan iblis. Iblis yang oleh karena pilihannya juga, maka ia memberontak terhadap Allah. Maka manusia pun jatuh dalam dosa, maka terjadilah dosa di atas dunia ini. Jadi yang bertanggung jawab atau yang menjadi biang kerok atau biang keladi dosa adalah malaikat yang telah jatuh itu. Kalau umat Tuhan punya waktu membaca di dalam Imamat pasal yang ke-16, di sana ada gambaran tentang hari pendamaian. Bahwa pada hari pendamaian akan diundi dua
dua ekor kambing jantan, satu untuk Tuhan, satu untuk Asasel. Dan yang untuk Tuhan itulah dia akan disembelih dan dialah yang akan menjadi korban penghapus dosa. Tapi anak kambing untuk Asasel itu memang pada akhirnya kepadanya ditanggungkan semua dosa, bukan karena dialah yang menjadi jalan keluar untuk dosa, tetapi dialah penyebab dosa dan dia akan diusir katanya dari pemukiman atau perkemahan orang Israel. Jadi di antara kedua anak kambing jantan itu yang menjadi juru damai, yang menjadi pemecah masalah, yang memberikan jalan keluar untuk dosa adalah kambing jantan yang disembelih. Kalau ada yang bertanya, apakah Allah bertanggung jawab? Bagaimana cara dia bertanggung jawab? Sekalipun dia bukan biang keladinya, sekalipun dia bukan penyebab dosa, tetapi dia yang memberikan jalan keluar. Dialah yang telah menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib, sehingga sekalipun bukan dia biang keladi dari dosa, tetapi dia menanggung dosa yang adalah pilihan manusia untuk jatuh ke dalam dosa itu. Dia memberikan janji, jalan keselamatan, dan hidup yang kekal. Saya pikir demikian. Terima kasih Jeffrey dan Stephen. Baik, terima kasih. Terima kasih pendeta, ini penjelasan yang luar biasa bahwa kita semakin clear yang biang keroknya adalah biang keladinya adalah iblis, dan tapi sekalipun iblis, tapi Tuhan juga bertanggung jawab dengan menebus atau berkorban untuk keselamatan. Ada yang dilakukan walaupun bukan dia sumber masalahnya. Baik pendeta, jadi seperti yang pendeta sudah sampaikan di jawaban tadi bahwa dampak daripada iblis itu luar biasa. Bahkan manusia pertama yang bisa kita bilang masih sangat dekat dengan Tuhan, masih sangat mulia pun itu bisa jatuh, bahkan pemikiran pun disusupi oleh iblis pendeta. Nah, tadi sebenarnya saya punya pertanyaan, apakah Tuhan menciptakan iblis? Tapi pendeta sudah sampaikan tadi bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah, kita tahu bersama Tuhan itu maha tahu, Pak Pendeta. Dia tahu segala sesuatu, bahkan sebelum sampai masa depan dia tahu segalanya. Pertanyaan kita kebanyakan kan, kalau Tuhan tahu pendeta bahwa akan terjadi seperti itu, bahwa iblis akan mempengaruhi, bahwa iblis akan membuat manusia jatuh, kenapa Tuhan tidak menghalang-halangi atau tidak mencegah jangan sampai itu terjadi pendeta, sehingga nggak akan seperti sekarang, kejahatan merajalela, dosa merajalela seperti itu. Kenapa kira-kira Pak Pendeta seperti itu? Terima kasih. Pertanyaan ini masih ada kaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi. Masih ada kaitannya. Mengapa Tuhan tidak langsung membinasakan iblis? Atau mengapa Tuhan mengapa dia tidak menciptakan iblis saja atau tidak menciptakan malaikat Lucifer itu saja? Karena dia tahu bahwa Lucifer akan jatuh dan akan menjadi setan atau iblis, maka lebih baik tidak menciptakan Lucifer. Kenapa tidak demikian? Atau pertanyaannya, mengapa dia tidak langsung binasakan Lucifer saja? Manusia hidup dengan melihat kasih Allah. Dan kasih Allah itu sebagaimana yang sudah kita pelajari, dinyatakan melalui memberikan kuasa memilih. Dan kasih Allah itu diberikan kepada manusia agar supaya manusia juga boleh memberikan kasih kepada sesama manusia. Sekiranya Tuhan Allah pada hari di mana dia tahu atau dia sudah melihat ada gelagat-gelagat setan akan memberontak. Bukan setan memberontak ya, setelah berontak baru dia jadi setan. Iya. Pada waktu dia melihat gelagat-gelagat bahwa Lucifer akan memberontak. Dan pada hari itu juga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sebelum dia jatuh, sebelum dia memberontak kepada Allah, Allah langsung membinasakan Lucifer. Apa yang akan terjadi kira-kira? Ada berlaksa-laksa malaikat suci. Dan malaikat-malaikat suci ini mengetahui bahwa Lucifer adalah malaikat yang istimewa.
Dia adalah malaikat yang sungguh luar biasa, pemimpin di antara malaikat-malaikat yang lain. Tiba-tiba dia raib. Hilang. Tiba-tiba dia tidak ada lagi di sorga. Sementara sebelum dia raib, katakanlah kalau ada skenario seperti itu, dia telah mempengaruhi banyak malaikat yang mengatakan bahwa Allah tidak adil. Lalu pada waktu dia raib, semakin yakinlah malaikat-malaikat bahwa Allah itu tidak adil. Akan banyak justru yang mempertanyakan kasih Allah jikalau ia langsung dibinasakan. Akan banyak yang mempertanyakan keadilan Allah bila mana ia langsung dibinasakan. Malaikat-malaikat yang tadinya menyembah Allah dengan sukarela, yang menyembah Allah oleh karena mereka mengasihi Allah, sekarang kasih itu telah berubah menjadi ketakutan. Sehingga mereka akan menurut Allah oleh karena mereka takut. Kita tidak tahu apa yang menjadi penyebab rekan kita Lucifer itu hilang. Kalau kita salah-salah, jangan sampai kita hilang juga tiba-tiba secara misterius. Allah membiarkan Lucifer itu jatuh. Sekalipun ia telah membujuk Lucifer itu, ia tidak jatuh dalam satu hari itu saja. Ia tidak mendapatkan sepertiga dari malaikat sorga itu hanya dalam 1 minggu. Ada waktu yang cukup panjang di mana Allah mau meyakinkan Lucifer bahwa jalan yang ditempuhnya adalah jalan yang salah. Tetapi ia mengambil jalan memberontak terhadap Allah. Atau bagaimana pertanyaannya lebih bagus, Allah tidak usah ciptakan Lucifer. Ini pertanyaan sebenarnya yang sederhana juga kalau ditanyakan dengan analogi orang tua. Kita orang tua yang dikaruniakan Tuhan, putra atau putri, anak-anak, kita tahu bahwa anak-anak itu dilahirkan di dunia yang berdosa. Kita tahu bahwa akan ada ancaman sakit dan penyakit. Kita tahu bahwa kalau mereka lahir di zaman akhir, di mana akan ada banyak tantangan penderitaan seperti yang dinubuatkan oleh Alkitab. Pada waktu mereka lahir ada kemungkinan besar bahwa mereka nanti setelah besar akan memberontak terhadap orang tua. Tapi mengapa kita tetap mengambil keputusan supaya mereka lahir juga? Oleh karena kita mau untuk menyalurkan kasih kita kepada mereka. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan Allah yang mengasihi itu, Dia mau mengasihi semua makhluk yang Ia ciptakan. Kasihnya tidak bisa berhenti pada dirinya. Karena kasih itu adalah kata benda yang aktif. Bukan kata benda yang pasif atau statik. Tapi kata benda yang harus diungkapkan melalui suatu tindakan. Jadi pada waktu Allah telah mengetahui, dan ia sejak awal mengetahui bahwa Lucifer akan jatuh, pengetahuan Allah itu tidak membuat Lucifer jatuh. Lucifer jatuh oleh karena pilihannya. Allah Maha Tahu, tetapi kemahatauannya itu bukan membuat kita menjadi robot-robot yang harus terjadi sesuai dengan kemahatauannya. Tidak demikian. Kita pisahkan kemahatauan Allah dengan kuasa memilih manusia atau makhluk ciptaan Allah. Bahwa apa yang mereka pilih oleh karena apa yang mereka putuskan berdasarkan pikiran-pikiran mereka, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mereka. Sekalipun Allah tahu itu akan terjadi, tetapi bukan Dia yang menyebabkannya. Bahkan Dia berusaha agar supaya manusia itu boleh bertobat. Contoh saja Yudas. Dia sudah tahu Yudas akan menyangkal. Ya, menyangkal. Yesus sudah tahu Yudas akan menyangkal Yesus. Kenapa Yesus sebutkan di antara kamu akan ada yang menyerahkan aku? Supaya Yudas sadar. Sudah ketahuan dia. Ya. Kenapa Tuhan Yesus menyebutkan itu beberapa kali? Ya. Tidak tiba-tiba kemudian dalam cerita Alkitab tanpa ada amaran dari Yesus, Yudas itu kemudian menyangkal Yesus. Yesus sudah tahu, bahkan di perjamuan malam yang terakhir itu sebelum ia ditangkap, dia memberikan beberapa gestur
agar supaya Yudas tahu bahwa yang dimaksud adalah dia. Pada waktu Yudas keluar pada malam hari itu, dia keluar bukan karena Yesus sudah tahu dia akan keluar pada malam hari itu, meninggalkan rombongan Yesus dan 11 murid yang lain. Dia keluar meninggalkan Yesus pada malam hari itu. Sekalipun Yesus sudah berusaha untuk memberikan kepadanya roti yang menggambarkan tubuhnya, agar dia menerima roti sekaligus menerima roti hidup, yaitu Yesus. Sekalipun demikian, Yudas tetap mengambil keputusan untuk meninggalkan Yesus, menyangkal Yesus. Bukan pengetahuan Yesus yang membuat Yudas melakukan itu, tetapi keputusan Yudaslah yang membuat dia melakukan itu. Bukan kemahatauan Yesus yang membuat Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tetapi oleh karena keputusan Petruslah maka ia menyangkal Yesus 3 kali. Makanya setelah ia menyangkal Yesus 3 kali, dia keluar dari ruang pengadilan itu, lalu dia pergi ke suatu tempat dan menangis terseduh-seduh. Dia menangis terseduh-seduh bukan karena dia menyesali, kenapa Tuhan sudah tahu. Oleh karena dia tahu, makanya saya menyangkal. Dia menangis terseduh-seduh oleh karena mengapa ia telah memutuskan dan memilih untuk menyangkal Yesus. Terima kasih. Baik, Pendeta. Terima kasih banyak. Silakan. Iya, Pendeta, kalau kita baca ayat tema kita dalam minggu ini, Ya. dan ia akan menghapus air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang mau saya sampaikan, Pendeta, kapan ini terjadi? Karena kalau kita maksudnya segala hal terkait penyelamatan harusnya sudah terjadi. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus kita. Tapi terkait janji dalam ayat ini kapan terjadi? Saya rasa ketika ini terjadi lebih cepat akan mengurangi bencana atau kejahatan yang lebih besar akan terjadi gitu. Lebih cepat lebih baik. Iya gitu. Ini kapan terjadi, Pendeta? Ya, terima kasih. Saya lahir tahun 1969. Wow. Sebelum tahun 1969, saya percaya sudah ada orang yang bertanya, kenapa Yesus tidak datang saja? Iya. Kalau Yesus datang tahun 1965, Nah. Wah. Pendeta belum ada. Jangankan Jeffrey dan Stephen, saya pun belum ada. Jadi ini pertanyaan yang harus dipikirkan, kenapa kita harus bertanya seperti ini? Kita harus yakin akan kuasa dan kasih Allah dan kemahatauan Allah dan kebijaksanaan Allah dan rencana Allah dalam segala sesuatu. Kita mau semua disingkatkan saja. Tapi kalau boleh disingkatkan pada zaman kita saja. Kita bertanya karena kita sedang hidup sekarang. Kita bertanya karena kita melihat segala sesuatu. Tapi saya mau tanya dulu kepada Jeffrey dan Stephen. Sekalipun ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kenapa ayat tema kita dalam Wahyu 21 ayat yang keempat tentang tidak ada lagi air mata, ratap tangis, kenapa tidak terjadi saja sejak dulu? Saya mau tanya, apakah kira-kira saudara Jeffrey dan saudara Stephen bersyukur bahwa boleh ada di atas dunia ini? Saya tanya dulu. Iya, sangat bersyukur, Pendeta. Terlepas dari penderitaan-penderitaan yang dihadapi dan dijalani, terlepas dari masalah-masalah kejahatan yang kita lihat dengan mata kita sendiri, terlepas dari berita-berita yang mencemaskan di zaman akhir ini, apakah saudara Jeffrey dan saudara Stephen bersyukur karena Allah memberikan kehidupan?
Ya, pendeta sangat bersyukur walaupun dampak dosa itu tetap kita rasakan setiap hari. Apakah betul-betul bersyukur? Saya tanya ini karena tadi saudara bertanya kepada saya. Jadi saya bertanya, apakah betul-betul bersyukur? Betul-betul bersyukur dengan berkat-berkat. Kalau memang kita betul-betul bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, sekalipun ada banyak tantangan yang kita hadapi, ada banyak penderitaan yang harus kita alami, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kehidupan yang Ia berikan. Karena kehidupan yang Dia berikan, kita boleh eksis dan kita boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan, maka kita adalah kandidat-kandidat kerajaan sorga. Bukankah itu adalah suatu kenyataan yang indah? Kembali kepada pertanyaan tadi, kapankah ayat tema atau janji dalam ayat tema kita itu akan terjadi? Di dalam Wahyu 21 ayat yang keempat. Itu terjadi setelah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bahwa tidak akan ada lagi maut, tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi sakit penyakit, tidak akan ada lagi duka cita. Itu akan terjadi pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, dan orang-orang yang benar sebagaimana janji Alkitab akan diangkat ke sorga, lalu kemudian 1000 tahun di sorga. Alkitab mengatakan langit dan bumi yang sekarang, yang lama ini akan diperbaharui menjadi langit dan bumi yang baru, maka di sana tidak akan ada lagi semua yang ada sekarang di langit dan dunia yang berdosa ini. Itu yang terjadi. Lalu kita bertanya, kenapa tidak cepat-cepat saja? Pertanyaan ini sama dengan bertanya, kenapa Yesus tidak segera datang saja? Sebab kalau Dia segera datang, maka segala sesuatu penderitaan ini kan akan berakhir. Ya, Alkitab memberikan banyak keterangan. Salah satunya adalah, kita boleh lihat di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, banyak orang yang bukan hanya meragukan tentang janji Allah, bahkan mereka sudah sampai kepada level yang lebih tinggi. Apa level yang lebih tinggi itu? Ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu. Ayat yang keempat. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak kapan bapak-bapak leluhur kita meninggal, leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi pertanyaannya adalah, mana janji tentang kedatangan Yesus? Ini levelnya bukan hanya bertanya, kenapa tidak sekarang? Ini levelnya bukan hanya meragukan apakah Yesus akan datang. Ini levelnya sudah sampai mengejek. Tetapi bahkan kepada pengejek-pengejek ini tetap ada jawaban. Bukan hanya kepada mereka yang ragu-ragu, bukan hanya kepada mereka yang sekarang sudah sangat rindu kalau boleh Yesus segera datang agar supaya janji dalam Wahyu 21 ayat yang keempat itu boleh digenapi. Jawaban itu diberikan bahkan kepada pengejek-pengejek. Apa yang diberikan kepada mereka sebagai jawaban? Ayat yang ke-9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ada rencana Allah. Kita percaya kepada rencana Allah. Ya, mungkin nanti ada pembahasan juga tentang, kalau begitu bagaimana sikap kita melihat penderitaan dan kesukaran-kesukaran yang terjadi. Tetapi pertanyaan tadi adalah, kapan ini terjadi? Janji Wahyu 21 ayat yang keempat adalah pada saat Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Bukan menunggu bahkan sampai akhir dari 1000 tahun. Pada masa 1000 tahun itu pun, umat Tuhan yang diselamatkan telah bisa menikmati, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi maut, tidak ada lagi sakit penyakit. Dan itu akan terus terjadi sampai selama-lamanya. Dan janji kedatangan Tuhan Yesus itu pasti. Itu pasti. Baik, Pendeta. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pendeta. Hal yang luar biasa ya, ini menyadarkan kita bahwa fokus kita adalah harusnya ke bersyukur dengan kesempatan-kesempatan kehidupan yang lebih banyak gitu ya. Baik,
Pendeta. Jadi kalaupun tadi Pendeta sampaikan bahwa nanti penggenapannya nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Alasannya juga tadi Pendeta sudah sampaikan kenapa nggak sekarang. Ternyata ada alasannya. Pertanyaan berikutnya Pendeta. Kira-kira Tuhan itu penuh dengan dia itu maha kuasa. Kira-kira dia bisa mengintervensi nggak ya Pendeta? Minimal kalaupun nanti kejahatan atau kesusahan itu akan berakhir ketika Tuhan Yesus datang. Minimal sekarang kalau boleh Tuhan tolong kita, Tuhan intervensi, minimal berkurang sedikit lah kejahatan dan kesulitan karena hidup. Kalau saya boleh baca di sini di Ayub 30 ayat 26. Tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Kalau Sekolah Sahabat juga menuliskan bahwa justru orang-orang yang jahat, yang kelihatannya makmur. Orang yang baik susah. Nah, minimal Tuhan intervensi dengan kuasanya supaya kita jangan terlalu susah lah kehidupan. Terima kasih. Kita merasa bahwa kita terlalu susah sekarang. Tetapi sekalipun kita mengatakan kita sangat susah, Allah masih mampu membuat kita tersenyum. Itu sungguh luar biasa. Ia masih mampu membuat kita mengucap syukur. Itu sungguh luar biasa. Apakah Allah sanggup untuk intervensi? Ya, dia sanggup. Ada banyak catatan-catatan di dalam Alkitab. Salah satu contohnya adalah kita lihat di dalam cerita Ayub. Mungkin akan ada nanti pembahasan tentang Ayub, sebab pelajaran Sekolah Sahabat kita ada referensinya juga tentang Ayub. Kalau begitu kita ambillah contoh yang lain. Di zaman akhir, menjelang kedatangan Yesus akan terjadi kesukaran yang sangat besar, seperti yang belum pernah terjadi. Apakah Allah bisa campur tangan? Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-22. Matius 24 ayat yang ke-22. Kita baca ayat 21 dan ayat 22. Matius 24 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Ayat 21. Ya. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Ayat ini tidak mengatakan bahwa orang-orang pilihan itu akan mempersingkat waktu. Ayat ini mengatakan, ini kalimat atau kata kerja pasif. Kata kerja pasif di mana harus ada subjeknya yang tersembunyi di balik kata kerja pasif ini. Waktu dipersingkat, siapa yang bisa mempersingkat waktu? Hanya Allah. Dia bisa intervensi sehingga dia katakan, sudah cukup. Penganiayaan tidak akan terus berlanjut. Cukup. Demi orang-orang pilihan. Jadi dia bisa intervensi. Ada juga ayat lain yang menggambarkan dari sudut pandang yang lain. Apakah Allah bisa intervensi atau tidak? Kita buka di dalam Wahyu pasal yang ke-7. Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1. Wahyu 7 ayat 1. Sebentar, Pendeta. Wahyu 7 ayat 1. Ya. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Terima kasih. Dan ayat yang kedua, keempat mata angin itu menggambarkan bencana dan kerusakan yang akan menimpa. Atau penderitaan, ataupun penganiayaan, atau sesuatu yang dahsyat yang akan menimpa. Ayat ini mengatakan bahwa aku melihat 4 malaikat berdiri dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup dan bertiup di darat, di laut, atau di pohon-pohon. Lalu ayat yang ketiga mengatakan, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon. Walaupun ini menggambarkan kiasan, bukan hanya berbicara tentang pohon-pohon, tapi berbicara tentang kebinasaan yang menimpa manusia oleh karena suatu kesukaran atau
penganiayaan yang sungguh luar biasa yang akan terjadi. Tapi dikatakan di sana tahan. Ada yang bisa menahan. Siapa yang bisa menahan? Allah yang bisa menahan. Berarti pendeta bisa kita bilang bahwa saat ini Allah sedang membantu, mengintervensi untuk supaya kejahatan, kesusahan tidak terlalu besar kepada kita. Kalau semuanya dibiarkan di atas dunia ini tanpa ada pemerintahan Allah, tanpa ada campur tangan Allah, sudah hancur berantakan dunia ini. Dia mengasihi kita, Dia memelihara kita. Ya, sekalipun kita mengeluh di dalam penderitaan, tetapi ada jalan keluar yang Allah berikan sementara kita menghadapi penderitaan tersebut. Ya, apakah kita bahas sekarang atau untuk pertanyaan lain? Saya tidak tahu kalau ada pertanyaan seperti itu. Terima kasih. Baik, pendeta. Jadi sekali lagi sudah dikuatkan bahwa kalau tadi kita pertanyakan apakah Tuhan akan mengintervensi, justru karena kebaikan Tuhan lah kita bisa ada sekarang, dan kita harusnya sudah merasakan ya bahwa Tuhan sudah mengintervensi dan menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup kita bisa seperti sekarang ini karena pertolongan Tuhan, bukan karena kemampuan kita. Kalau Tuhan tidak mengintervensi atau tidak menolong kita, mungkin sudah hancur berantakan kehidupan kita. Pendeta, pengalaman buruk sering membuat orang kecewa dan meninggalkan Tuhan. Pengalaman buruk. Orang yang percaya, bahkan orang yang sangat percaya, yang dekat sama Tuhan, bisa jadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Apalagi mereka yang tidak percaya dengan Tuhan atau disebut dengan ateis, yang tidak percaya Tuhan, sulit mempercayai Tuhan dengan melihat situasi-situasi yang terjadi di dunia ini. Bahkan di zaman dahulu, orang-orang Yahudi ketika mereka kehilangan nyawa atau dibunuh massal dan lain sebagainya, istilahnya itu pada zaman Nazi ya, fakta Holocaust. Itu membuat banyak orang Yahudi jadinya meninggalkan Tuhan dan menjadi ateis. Nah, sekarang yang menjadi tantangan adalah kehidupan ini makin sulit, gitu. Bagaimana kita bisa menceritakan atau meyakinkan orang lain akan Tuhan dengan situasi kehidupan yang semakin sulit ini? Terima kasih. Pertama-tama yang paling pertama kita harus secara pribadi yakin bahwa Allah itu baik. Bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu memperhatikan kita, bahwa Allah itu tetap memegang kendali, bahwa Allah itu tidak pernah membiarkan kita. Kalau kita ragu-ragu, kita tidak bisa untuk berbicara kepada mereka yang juga ragu-ragu. Hanya pada waktu kita yakin akan kasih Allah, kita bisa berbicara dengan orang lain. Mereka yang menghadapi trauma di masa yang lalu, penderitaan yang sungguh luar biasa, menyaksikan bencana-bencana yang dahsyat, bencana sosial maupun bencana-bencana alam, tentu mereka merasa kecewa, seperti pertanyaan Jeffrey tadi. Oleh karena mereka ingin jawaban itu tiba secara langsung, dan mereka boleh lihat bahwa ada jawaban, menerangkan mengapa semua itu terjadi. Di dalam Alkitab ada pertanyaan-pertanyaan, mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Di manakah Tuhan? Saya mau kita baca satu ayat saja. Ada beberapa ayat di dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita yang kita bisa baca, tapi saya pilih kita baca di dalam Maleakhi pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Mari kita baca Maleakhi pasal yang kedua. Saya lihat apakah itu pasal yang kedua ayat 17 atau ayat yang ke-17, silahkan. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Tuhan, menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Allah susah. Ia disusahi katanya. Pada waktu kita meragukan Dia dan bertanya, di mana Allah? Mengapa Allah tidak langsung menghukum? Mengapa tiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan? Lalu kemudian mengatakan bahwa Tuhan tidak menghukum dan Tuhan itu
tidak ada. Tuhan sedih, Tuhan susah. Ini mengatakan bahwa Ia mengasihi kita dan Dia tahu keluhan-keluhan kita. Tetapi yang pertama-tama kita katakanlah bertanya, kenapa masih ada kematian? Kalau kita orang percaya, kita tahu bahwa mereka yang telah mati dalam Tuhan, mereka akan bangkit pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada waktu seseorang meninggal dunia, dia tidak tahu apa-apa, dia tidak menderita lagi. Kecuali kalau kita percaya, aduh kasihan, dia telah meninggal dunia dan dia sangat menderita di dalam kubur. Maka penderitaan itu tidak ada akhirnya. Allah yang Maha Tahu, Dia tahu apa yang terbaik bagi manusia. Kalaupun kita menghadapi kesusahan, Tuhan Yesus mengatakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena Dia selalu menyediakan bagi kita dalam hal apapun. Alkitab selalu memberikan kepada kita janji-janji Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana cara meyakinkan, karena itu perlu waktu. Tidak ada satu rumus yang paten untuk bagaimana meyakinkan. Tapi yang paling penting adalah kita tetap dekat dengan Tuhan. Ada ayat yang mengatakan dalam Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur pasal yang ke-73, pada saat pemazmur ini berusaha untuk mengetahui segala sesuatu, dia tidak bisa mengetahui segala sesuatu. Ada pertanyaan tadi, mengapa jadi orang yang jahat itu kelihatan seperti lebih makmur dan lain sebagainya. Lalu kemudian di ayat yang ke-21 sampai 23 dikatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Melihat semua yang terjadi, penderitaan dan ketidakadilan. Ayat ke-22 dikatakan, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananmu. Sekalipun banyak hal yang kita tidak bisa terangkan, tetapi yang penting kita tahu bahwa Allah itu ada. Dan lebih penting lagi, sekalipun kita tidak tahu menerangkan segala sesuatu yang terjadi, yang penting kita tetap dekat dengan Allah. Tetap dekat dengan Allah bukan supaya kita mengetahui segala sesuatu, tapi supaya kita yakin bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Dia selalu beserta dengan kita. Ya. Baik, Pendeta. Ya, untuk ini juga ya, untuk menyambung apa yang sudah Pendeta sampaikan, bahwa tidak semua bisa kita pahami. Ini selaras juga dengan pelajaran sekolah sahabat kita ya, bahwa ada materi di sini yang menceritakan tentang ada banyak hal yang kita tidak ketahui, Pendeta. Ya. Ada banyak hal. Jadi apakah kita sebagai manusia, umat Tuhan, apakah memang sepanjang hidup kita memasrahkan hidup kita kepada misteriusan Tuhan, atau kita harus berusaha untuk mencari tahu apakah ada petunjuk-petunjuk yang bisa Tuhan berikan supaya memecah pada waktu kita itu. katakan itu misteri, jangan sampai kita berpikir bahwa misteri karena kita juga tidak tahu kita mau kemana. Misteri karena kita tidak tahu nasib kita seperti apa. Misteri karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Misteri karena kita tidak tahu apakah ada kehidupan setelah kematian. Misteri karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari kiamat. Misteri karena kita tidak tahu. Pada waktu kita katakan misteri, biarlah itu hanya menunjuk kepada hal-hal yang memang kita tidak tahu setelah ada begitu banyak hal yang Allah sudah kasih tahu. Ini di Alkitab. Di sini Allah memberitahukan bagaimana langit dan bumi ini terjadi. Bagaimana manusia itu ada. Bagaimana dosa itu masuk ke atas dunia ini. Bagaimana atau apa akibat dosa itu. Apa jalan keluar dari dosa itu. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Apa yang akan terjadi di zaman akhir. Siapakah juru selamat kita. Apa yang telah Ia lakukan untuk menebus kita. Kemana Dia setelah Dia bangkit. Apa yang sekarang sedang Dia lakukan di sorga.
apa yang akan ia lakukan setelah ia menyelesaikan tugas keimam besarannya di sorga. Yaitu dia akan datang kembali. Apa yang akan terjadi pada waktu dia datang kembali? Apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus pada waktu Yesus datang kembali? Apa yang akan terjadi di dalam sorga? Berapa lama kita harus hidup di sorga? Bukankah semua itu telah dinyatakan? Jangan kita sebut itu sebagai misteri. Kalau itu telah dinyatakan, itu menjadi misteri pada saat kita begitu banyak bertanya dan ingin mengetahui hal-hal yang lebih detail, sekalipun hal-hal yang besar Allah telah berikan kepada kita. Sekalipun jawaban-jawaban terhadap hal-hal yang besar Ia telah berikan. Sekalipun outline dan skema ataupun kronologi pekerjaan penyelamatan Yesus telah diberikan dengan begitu jelas di dalam Alkitab. Sekalipun bukanlah misteri bahwa kalau kita percaya kepadanya kita akan selamat. Sekalipun bukanlah misteri bahwa sekalipun kita meninggal di atas dunia ini di dalam Tuhan, kita akan bangkit lagi. Sekalipun itu semua bukan misteri, kita masih bertanya kepada hal-hal yang lain yang sebenarnya kita boleh terima itu dengan iman dan dengan penuh ketentraman hati, dengan penuh damai sejahtera, mengambil keputusan untuk tetap dekat dengan Allah. Dekat dengan Dia dengan segala ketidaktahuan tentang hal-hal yang kecil. Tetapi dekat dengan Dia dengan pengetahuan bahwa janji-janjinya itu pasti. Dekat dengan Dia dengan pengetahuan bahwa nubuatannya akan digenapi. Dekat dengan Dia dengan pengetahuan bahwa dosa akan dibinasakan. Akan ada hidup yang kekal. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta. Wow, Iya. luar biasa ya. Banyak orang Kristen atau kita kadang sebagai orang Kristen merasa bahwa hidup ini misteri gitu. Padahal seperti yang sudah dijelaskan oleh pendeta tadi, bahwa tidak semuanya misteri memang misteri, tapi kita harus menyelidiki Alkitab, firman Tuhan, supaya kita bisa memahami, mendalami, atau ada banyak hal yang Tuhan sudah sampaikan, ada banyak hal yang Tuhan sudah tuliskan lewat firman-Nya. Itu mungkin yang kita harus lebih gali lagi. Iya, jadi kalaupun memang kita ada bertanya yang sangat detail, tadi kita sampaikan, yang detail kita tanyakan. Padahal ada yang besar, yang seperti Peta sudah list tadi, banyak hal tentang bagaimana kita selamati, bagaimana kita, apakah kita akan ke surga. Itu semua sangat jelas di firman Tuhan, janji Tuhan yang harusnya itu menjadikan sebuah pengharapan bagi umat-umat Tuhan. Dan ya mungkin kalau ada pun yang masih misteri, ketika kita masuk ke surga itu akan kita tanyakan langsung kepada yang punya jawaban segalanya, itu Tuhan. Yang jadi pertanyaan saya, Pastor, ketika saya belajar di pelajaran Sekolah Sabat dalam minggu ini, ada judul yang sangat menarik bagi saya. Ketika saya baca, penganut teisme yang skeptis. Kalau dibilang teisme, itu lawan kata dari ateis gitu kan. Artinya ateis itu orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Terus ini teisme ini orang yang percaya dengan Tuhan tapi skeptis gitu. Kan semuanya udah ditulis dalam firman-Nya. Dan kita sebagai orang yang percaya dengan Tuhan, kenapa, pendeta? Kenapa bisa orang yang percaya dengan Tuhan atau percaya dengan keberadaan Tuhan tapi masih bersikap skeptis? Jangan kita tanyakan masih bersikap skeptis atau skeptik atau skeptical atau ragu-ragu dengan pengertian bahwa kok mereka percaya kepada Tuhan tapi mereka ragu-ragu kepada Tuhan. Sebenarnya kalau kedua kata itu, teisme dan skeptik atau skeptical, skepticism, itu kalau dipadukan menjadi skeptical theism atau skeptical theist. Skeptiknya itu bukan skeptik atau ragu terhadap Tuhan. Ada di pelajaran Sekolah Sabat kita, hari Selasa. Di sana dikatakan penganut teisme yang skeptis adalah orang yang percaya Allah mempunyai alasan yang baik, namun karena pengetahuan yang terbatas, kita tidak perlu
berharap untuk mengetahui apa alasan-alasan tersebut. Jadi yang dia ragukan adalah kemampuan dia untuk memahami sepenuhnya alasan-alasan Allah sehubungan dengan kejahatan di atas dunia ini. Inilah orang-orang yang percaya bahwa saya tidak perlu mengetahui semua alasan-alasan yang ada. Tapi saya tahu bahwa Allah tetap pegang kendali. Saya tahu bahwa Allah mempunyai alasan-alasan. Dengan tidak tahunya saya terhadap sesuatu yang terjadi, alasan sesuatu terjadi, itu bukan berarti bahwa tidak ada jawaban untuk hal tersebut. Saya saja yang tidak mengetahui apa jawabannya. Tetapi jawaban itu ada, dan jawaban itu ada pada Allah. Jadi justru istilah ini seperti yang diterangkan di dalam pelajaran sekolah Sabat hari Selasa tanggal 11 Februari, justru ini orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah, tapi dia meragukan kemampuannya untuk mengetahui semua alasan-alasan yang terjadi. Sikap seperti ini sebaiknya lebih bagus kita terima dengan percaya bahwa Tuhan sanggup, sekalipun saya tidak mengetahui banyak alasan-alasan yang terjadi. Ya. Baik, Terima kasih. Baik, Pendeta. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya ini dari saya ini lebih kepada prakteknya ya. Karena kalau kita tanyakan di forum ini, kira-kira Pendeta, mana yang akan menang, kejahatan atau kebenaran? Pasti kita akan sangat sepakat untuk mengatakan bahwa kebenaran pasti akan menang gitu di atas kejahatan. Tapi balik lagi, sehubungan kalau kita lihat bahkan ada komunitas besar, Pendeta. Bahkan sampai dibilang ada negara yang memang tidak bertuhan. Komunitas tidak bertuhannya sangat besar gitu. Seperti komunis atau memang kehidupannya yang sangat sekuler. Bagaimana pemahaman kebenaran ini bisa menang di atas kejahatan, bisa kita sampaikan kepada orang-orang seperti ini, sehingga akhirnya ya bisa merubah. Kalaupun mereka sekarang ateis, mereka akan percaya Tuhan, Pendeta. Terima kasih. Pada waktu kita mengatakan kebenaran, itu pun banyak definisi orang tentang apa itu kebenaran. Karena ada yang bisa menciptakan kebenaran sendiri berdasarkan logika-logikanya, berdasarkan falsafah-falsafah yang dia pelajari atau falsafah-falsafah yang dia temukan oleh karena dia bernalar, dia menelaah sesuatu, berpikir, lalu melihat beberapa pengalaman-pengalaman, bukti-bukti, lalu kemudian dia mengambil kesimpulan, inilah yang benar. Sedangkan untuk kebenaran pun, orang masih berdebat mana yang benar. Bukan hanya ada satu versi kebenaran. Ada begitu banyak versi kebenaran. 10 orang boleh berkumpul, lalu mempunyai diskusi tentang apa itu kebenaran. Tetapi setelah 2-3 jam berdebat, tidak ada titik temu mana yang benar. Masing-masing keluar dari diskusi itu dengan keyakinan bahwa saya yakin apa yang saya tahu, apa yang saya percaya itu yang benar. Jadi pada waktu kita berbicara tentang kebenaran dan kesalahan atau kejahatan, maka kita harus kembali kepada definisi Alkitab. Apa itu kebenaran? Atau mungkin lebih tepatnya, Alkitab menggambarkan kebenaran itu bukan hanya sesuatu, tetapi kebenaran itu adalah suatu pribadi. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan ada ayat yang mengatakan di dalam Wahyu pasal yang ketiga, jadi kita sepakat bahwa Yesus adalah kebenaran. Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal 3. Itu ada di dalam ayat yang ke-21 mengatakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Karena dia sudah menang, dia juga mengajak kita agar supaya kita juga bisa menang. Ya. Itulah yang disampaikan di dalam firman Tuhan, ya, bahwa kemenangan itu bukan akan dicapai. Alkitab mengatakan bahwa kebenaran itu telah menang. Yesus sudah menang.
hidup yang kekal itu sudah dijamin bagi mereka yang mau menang bersama-sama dengan Dia. Ini bukan berbicara tentang kebenaran dan kesalahan, lalu kemudian nanti dunia ini akan dipenuhi hanya oleh orang-orang baik, tidak akan ada kejahatan dan lain sebagainya. Orang yang berpikir demikian lupa bahwa masalah dosa ini bukan masalah regional. Masalah dosa ini adalah masalah alam semesta. Masalah dosa ini adalah masalah global, masalah di atas dunia ini. Dan hanya Sang Juru Selamatlah yang bisa. Dan sudah dikatakan ayat inti kita. Akan tiba waktunya, tidak akan ada lagi duka cita, tidak akan ada lagi maut, tidak akan ada lagi ratap tangis, tidak akan ada lagi kesusahan. Segala sesuatu yang lama telah berlalu dan Allah telah menciptakan segala sesuatunya itu baru. Ya. Wah, terima kasih. Jadi menarik sekali dengan apa yang sudah kita sampaikan tentang kebenaran itu. Jadi kita sampaikan orang bisa punya kebenaran masing-masing berdasarkan persepsi dan referensi masing-masing. Tapi yang luar biasanya adalah kebenaran itu bukan teori, bukan statement, tapi pribadi ya, pendeta ya. Jadi kebenaran itu pribadi dan itulah Yesus. Dan tadi kita sampaikan bahwa Tuhan yang adalah kebenaran, Dia telah mengalahkan dosa dan kejahatan. Luar biasa. Terima kasih pendeta. Ya. Baik, pendeta, kita masuk kepada terkait kebebasan memilih. Terkait kebebasan memilih. Ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan dari hal-hal dari kehidupan kita, apakah itu karena kesalahan kita dalam membuat pilihan, atau itu merupakan bagian dari rencana Tuhan, atau itu adalah rancangan atau rancangan iblis yang mencobai kita. Nah, lalu kalau dengan tiga hal ini, bagaimana kita bisa membedakan? Oh ini karena kamu salah memilih. Oh ini memang Tuhan mengizinkan ini terjadi padamu. Oh ini iblis yang sedang mencobai. Ya, terima kasih. Saya harap kita berbicara tentang penderitaan, kesukaran, itu bukan hanya tentang hal-hal yang terjadi pada suatu tanggal atau bulan tertentu atau pada satu tahun tertentu. Bila mana seseorang menghadapi kesukaran, tapi kita sedang berbicara tentang penderitaan atau kesusahan yang terjadi secara global oleh karena ada dosa. Itu yang sedang kita bahas sekarang ini. Jadi kalau mau ditanya tentang ketiga hal itu, apakah itu karena pilihan manusia atau apakah itu karena rancangan Allah atau itu disebabkan oleh iblis, maka kita tidak bisa memilih A, B atau C. Oleh sebab jangan kita berpikir seperti teman-teman Ayub. Pada waktu mereka datang 1 minggu nggak ngomong apa-apa. Setelah mereka ngomong, mereka mengambil keputusan, Ayub, ini karena pilihan kamu. Karena kamu berdosa di hadapan Allah, makanya kamu menghadapi segala kesukaran ini. Padahal mereka salah kaprah. Ayub pun merasa heran. Setahu saya tidak pernah memilih untuk melawan Tuhan. Dan setahu saya, Allah tidak pernah merencanakan kejahatan untuk saya. Dia tidak tahu. Makanya cerita Ayub itu dibagi atas 3 bahagian. Apa yang terjadi sebelum ia menderita, apa yang terjadi pada saat ia menderita, dan apa yang terjadi setelah ia menderita. Sebelum ia menderita, Alkitab mengatakan dia adalah seorang yang saleh dan takut akan Allah. Setiap hari dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Semua hidup berbahagia. Pada saat ia menderita, Alkitab mencatat ada ratusan pertanyaan yang dituliskan dalam Ayub pasal yang kedua sampai pasal yang ke-40. Banyak sekali pertanyaan, termasuk pertanyaan Ayub yang menyatakan dia bingung. Kenapa ini mesti terjadi? Sampai dia mengatakan lebih baik kalau dulu saya tidak pernah lahir. Itu ada ayat-ayatnya. Tetapi yang penting dia tetap dekat dengan Tuhan. Lalu kemudian untuk kita sekarang ini, hanya kita yang tahu. Ayub tidak tahu.
Karena dia belum pernah baca buku Ayub. Betul. Kita yang baca buku Ayub, kita yang tahu. Kita terang kita ya pendeta melihat. Dia hanya tanya-tanya. Apa ini? Kita tahu jawabannya. Dan kita tahu ini semua adalah dalam konteks the great controversy. Pertentangan atau konflik yang besar di mana setan mau memiliki dan mengklaim sebagai miliknya umat-umat Tuhan ini. Tetapi Allah katakan, buktikan itu dalam hidup Ayub. Dan Tuhan menyertai Ayub. Ayub ambil keputusan sekalipun dia mau bertanya-tanya dan bingung, tidak tahu, tetapi dia tidak mau mengutuki Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Lalu episode yang terakhir dari cerita Ayub adalah Allah memberikan yang lebih banyak lagi, yang lebih hebat lagi, yang lebih luar biasa lagi di dalam kehidupan Ayub. Dan dia masih hidup 140 tahun lagi, kata Ayub pasal yang terakhir. Jadi bagaimana dengan kita? Kita bisa lihat di dalam Alkitab ada kesukaran-kesukaran yang terjadi oleh karena pilihan manusia. Ada kesukaran-kesukaran yang terjadi oleh karena ada latar belakang the great controversy, di mana Allah dengan kasihnya membiarkan itu terjadi, tetapi tidak pernah membiarkan orang itu sendiri. Dia mengizinkan setan mencobai Ayub, tetapi dia tidak pernah meninggalkan Ayub sendiri. Satu hal yang kita tahu, Allah tidak pernah merencanakan kejahatan. Dia bukan mastermind dari kejahatan dan penderitaan yang terjadi. Bahkan ada satu ayat, sekalipun ada yang merencanakan kejahatan, saya mau baca 2 ayat. Allah akan mengubah itu menjadi kebaikan. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-50. Kejadian pasal yang ke-50. Wah, ini bisa dibilang intervensi Tuhan juga ya. Ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat 20. Ayat ke-20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Terima kasih. Ada yang merancangkan kejahatan kepada Yusuf. Allah bisa balik itu menjadi sesuatu yang indah dan baik. Itulah sebabnya Alkitab juga berkata di dalam Roma pasal yang ke-8, saya mau kita baca Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8, Allah turut ini ya. Roma 8 ayat 28. Ini ya, silakan. Silakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dia tidak pernah membiarkan umatnya sendiri. Ya. Baik pendeta, baik. Jadi itu ya. Walaupun ada yang merancangkan kejahatan, tapi Tuhan ada di sana, Tuhan hadir. Nah, dalam hal memilih nih pendeta, dalam hal kuasa kebebasan untuk memilih. Ini ada pertanyaan. Bagaimana kalau kita saat ini inginnya, memang kita maunya memilih Tuhan. Bagaimana kalau keinginan kita supaya kita bisa merasakan kasih Allah, tapi banyak sekali halangan-halangan, seperti contohnya kejahatan ini Pak Pendeta, yang bisa saja mengaburkan pilihan kita kepada Tuhan. Bahkan kalau di hari Kamis ini ada kutipan yang menyampaikan bahwa bumi gelap oleh salah pengertian akan Allah. Jadi pribadi ini mau mengerti Allah, mau menerima kasih Allah, tapi intervensi kejahatan atau ya dampak kejahatan lah, itu yang mencoba mengaburkan kita. Gimana pendeta untuk situasi seperti itu? Ya, ada kalanya kita cenderung untuk tidak percaya. Iya. Kita mau percaya tetapi cenderung untuk tidak percaya. Tetapi ada beberapa cerita di dalam Alkitab
mungkin tidak bisa kita temukan ayatnya sekarang, tapi pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan salah seorang yang sakit, lalu kemudian ia bertanya, apakah engkau mau supaya anakmu itu sembuh? Lalu dia katakan, aku mau, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi untuk percaya kepada Tuhan juga, kita perlu Tuhan. Berserah juga meminta. Tuhan, tolong saya supaya saya percaya. Tolong saya supaya saya tidak mendasari keputusan saya untuk percaya kepada Tuhan hanya dengan melihat situasi yang terjadi. Tolong saya supaya saya percaya karena Engkau sudah berjanji di dalam firman-Mu bahwa Engkau akan menyertai saya. Lalu kita ambil pilihan untuk percaya kepada Tuhan. Meminta Dia menolong kita. Itu bagus sekali kata-katanya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kita perlu berseru kepada Tuhan pada saat kita ragu-ragu, agar Dia menolong kita, supaya kita boleh mantap percaya kepadanya. Terima kasih. Niat saja nggak cukup, tapi kita harus meminta bantuan Tuhan untuk bisa percaya. Iya. Baik pendeta, saya masih ada mungkin ini akan menjadi pertanyaan yang terakhir pada diskusi kita kali ini. Dengan semua kita sudah belajar dalam pelajaran dalam minggu ini, pertanyaan saya, apakah kasih Allah itu bisa kita jelaskan atau tetap dalam koridor sulit dijelaskan tentang kasih Allah ini? Terima kasih. Yang pertama-tama kita berbicara dulu tentang Allah. Bagaimana caranya Ia memberitahukan kepada kita bahwa Ia mengasihi kita? Yang pertama-tama Ia lakukan adalah Dia mati bagi kita di atas kayu salib. Yesus Kristus, Juru Selamat kita, mati bagi kita di atas kayu salib. Itulah penyataan kasih Allah yang sungguh luar biasa. Dan tentang kematian Yesus di atas kayu salib itu, ada banyak cara Alkitab menggambarkannya. Contohnya, kita buka di dalam Roma pasal yang ke-5. Ada ayat di sana di dalam buku Roma pasal yang ke-5. Kita baca di ayat yang ke-7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus mau mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia mati membela kita, bukan Dia mati membela yang benar. Dia mati membela yang salah. Bela yang berdosa. Dia berani bukan karena benar. Dia berani karena kita salah. Bagaimana mau menerangkan kasih seperti itu? Nggak masuk akal. Itu salah satu cara Alkitab menjelaskannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Ada banyak lagi. Bahkan secara puitis digambarkan oleh Yohanes di dalam Injil Yohanes. Ya. Pasal yang terakhir, ayat yang ke-25. Ini kitab atau Injil Yohanes ini menerangkan banyak sekali tentang kasih Yesus. Makanya dia dikenal sebagai Yohanes yang kekasih. Bukan hanya dalam Injil Yohanes, tapi juga dalam surat Yohanes mengenai kasih. Ayat yang terkenal Yohanes 3 ayat 16 itu hanya ada di Yohanes. Lalu sebagai penutupan dia punya Injil, dia katakan di Yohanes 21 ayat 25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Kasih Allah tak terbilang. Lidah tak dapat uraikan.
lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Siapa yang bisa dengan kata-katanya menggambarkan kasih Allah? Sampai kita tiba di sorga sekalipun, dengan kata-kata kita tidak bisa kita menggambarkan luar biasanya kasih Allah. Sampai mentok kita untuk menerangkan kasih Allah, sehingga yang bisa keluar dari mulut kita adalah ajaib Engkau Allah, Engkau maha besar, Engkau maha kasih, Engkau luar biasa, Engkau layak mendapatkan hormat dan pujian. Yang tadinya kita berusaha menerangkan, kita hanya bisa memuji dan bersyukur kepadanya oleh sebab kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Terima kasih Pendeta. Pendeta boleh memberikan kesimpulan atau panggilan bagi kita yang mengikuti peribadatan Sabat ini. Terima kasih. Ada banyak hal yang kita tidak ketahui yang terjadi di atas dunia ini. Tetapi kita tidak bisa berkata bahwa kita hidup di dunia ini penuh dengan misteri, sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi, kita tidak tahu kemana kita tidak tahu masa depan, kita tidak tahu apa rencana Allah. Tidak demikian. Alkitab memberikan kepada kita apa yang sudah terjadi, bahkan menggambarkan apa yang sedang terjadi di akhir zaman, dan menggambarkan apa yang akan terjadi. Janji Allah itu pasti. Ayat inti dalam Wahyu 21 ayat yang keempat itu pasti akan terjadi. Dunia ini akan lenyap dengan segala penderitaan dan kejahatannya. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan akan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan mereka akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan 1000 tahun di sorga. Dan selama-lamanya di dalam langit dan bumi yang baru. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa menerangkan segala sesuatu, tetap kita berpegang pada Tuhan. Tetap dekat dengan Dia, karena kita yakin Dia mengasihi kita. Pendeta, mendoakan untuk menutup diskusi Kalau Sabat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di sorga, sungguh luar biasa kasih-Mu. Tidak bisa kami uraikan dengan kata-kata kami. Kami hanya mau mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, untuk hidup kekal yang Engkau berikan kepada kami. Ada begitu banyak pertanyaan. Mengapa? Mengapa saya? Mengapa keluarga saya? Mengapa ini terjadi? Dan lain sebagainya. Tuhan, sekalipun kami tidak menemukan jawabannya, tolong kami supaya kami tetap percaya bahwa rencana keselamatan Tuhan tetap berjalan, bahwa Yesus datang segera, bahwa segera kami akan menikmati hidup yang kekal, tanpa ada dosa, penderitaan, duka cita, maut, dan air mata, bersama-sama dengan Tuhan sepanjang masa. Ajarlah kami untuk hidup dan berjalan dekat dengan Tuhan setiap saat. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.